Halo semuanya, balik lagi di channel Budi Cole. Pernah nggak sih kalian kepo siapa sih seniman terkaya di Indonesia? Apakah seniman itu bisa kaya dari karyanya? Hari ini kita akan bahas seniman asal Indonesia yang dikenal memiliki penghasilan tinggi, karya mahal dan sering disebut sultan di dunia seni. Menurut kalian siapa? Tapi kali ini gue nanya sama ChatGPT. Kira-kira ChatGPT bisa membahas dan bisa valid nggak ya? Atau mungkin lo punya sumber tertentu? Please komen. Please banget komen. Oke? Sebelum mulai, gue mau disclaimer sekali lagi. Ini bukan list resmi dari Forbes atau dari art reviewer atau dari sumber-sumber tertentu. Pure ini gue nanya sama ChatGPT, seniman terkaya asal Indonesia yang mungkin juga diukur dari harga karya mereka di lelang internasional, koleksi yang dibeli kolektor kelas dunia, popularitas di dalam dan luar negeri, atau juga kontribusi mereka yang bikin valuasi karya mereka semakin mahal. Di urutan pertama ada sang maestro Bapak Avandi. Bapak Avandi mungkin sudah wafat, tapi lukisannya bisa tembus ratusan juta hingga miliaran rupiah di lelang internasional. Percaya nggak sih? Gue sih belum pernah datang ya ke lelang internasional. Penasaran juga kira-kira lukisan yang mana, lukisan apa, sehingga sampai lukisan-lukisan Bapak Fandi ini memiliki nilai jual yang tinggi banget. Sampai hari ini kolektor masih memperebutkan, art dealer masih memperjualbelikan, atau jangan-jangan juga banyak yang fake. Yang kedua ada Bapak Heri Dono. Biasanya ada di Jogja, studionya gede banget loh di Jogja. Beliau merupakan salah satu seniman kontemporer Indonesia paling terkenal di dunia. Versi siapa nih? Tentunya versi ChatGPT dong. Heri Dono sering pameran di Venice Biennale dan Art Basel. Emang iya ya? Perlu dicari tahu juga tuh. Karya instalasi, lukisan dan patungnya laku keras di kolektor Indonesia dan internasional. Harga karyanya juga bisa ratusan juta hingga miliaran. Wah, penasaran juga sih. Di beberapa art fair juga karya-karyanya Bapak Heridono tuh posisinya selalu ada di depan gitu, ada gede gitu ya. Itu mungkin juga salah satu strategi dan Pak Heridono juga jangan-jangan memiliki tim marketing yang oke banget, apa namanya, publisher yang oke juga dan distribusi karya mancanegaranya juga bagus sehingga karyanya itu jadi mahal, classy dan patut dikoleksi. Yang ketiga ada Nyoman Mas Riyadi. Pak Nyoman Mas Riyadi dikenal sebagai seniman Indonesia termahal di lelang internasional. Lelang internasional yang mana tapi ya? Pada 2008 lukisannya terjual lebih dari 1 juta US dollar. Wow, di Sotheby's, gimana ya ngucapinnya, Sotheby's apa Sotheby's, menjadikan beliau salah satu seniman dari Asia dengan harga termahal. Karyanya khas dengan figur besar, gaya komik dan kritik sosial. Gue jadi penasaran juga Bapak Nyoman Mas Riyadi tuh karya-karyanya seperti apa ya? Mungkin teman-teman ada linknya bisa di komen ya, biar gue juga cari tahu lebih lanjut karya-karya mahal tuh seperti apa. Yang keempat ada Inyoman Nuarta. Wah, ini sih udah nggak asing banget ya. Di 5 tahun terakhir tuh atau 10 tahun terakhir tuh karya-karya Pak Nyoman tuh selalu ada di apa namanya, dikaitkan dengan pemerintahan, dengan terus karya-karyanya cukup prestisius dan monumental. Kalau teman-teman yang pernah ke GWK, tahu kan GWK yang ada di Bali, Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali, itu adalah karya-karya Pak Inyoman Nuarta. Ada beberapa karya-karya pematung lainnya nggak ya? Soalnya gue ke GWK cuma dari luar doang liatnya. Tapi tidak masalah. Sebagai pematung, Pak Inyoman Nuarta proyek-proyeknya super besar dengan nilai proyek hingga ratusan miliar rupiah. Emang iya? Inyoman Nuarta juga punya galeri dan bisnis studio yang stabil. Ini perlu dicari tahu juga, dikorek-korek ulang kalau teman-teman yang pengen tahu ke apa namanya, kebenaran atau kesahihan itu perlu perlu dicari tahu juga ya. Atau jangan-jangan juga di clipping-clipping apa namanya, majalah seni atau koran yang kebetulan lagi bahas art review dan kebudayaan dan lain sebagainya, mungkin ada yang ditulis juga.
Kelima ada Agus Wage. Wah, nih salah satu seniman kontemporer paling berpengaruh nih. Bapak Agus Wage sering tampil di pameran internasional dan lelang karya seni. Gaya karyanya provokatif dan reflektif dengan harga yang bisa tembus ratusan juta. Gue jadi ingat, gue punya pengalaman yang cukup menarik. Jadi beberapa kali karena pekerjaan gue diharuskan meeting untuk datang ke kantornya Jarum Super yang ada di bilangan KS Tubun, Jakarta Barat. Itu tuh di lobinya kantor Jarum Super itu ada lukisan-lukisan dari bisa dikatakan pahlawan atau orang-orang yang populer dari Mahatma Gandhi, John F Kennedy dan beberapa John Lennon dan beberapa apa namanya ikon-ikon budaya bukan budaya ikon-ikon populer lah yang ada di dunia, tapi lagi semuanya lagi megang rokok. Itu karya Pak Agus Wage yang gue inget dan sampai hari ini melekat di gue. Jadi, apakah menjadi seniman menjamin lo menjadi kaya? Dari daftar tadi kita bisa lihat bahwa seniman juga bisa kaya kalau konsisten berkarya dan berjejaring dengan kolektor serta galeri internasional. Bisa jadi bisa iya. Sekarang di era modern dengan teknologi, sosial media, internet kayaknya kesempatannya makin makin luas gitu ya. Tapi kalau emang lo tidak nongkrong atau tidak menjadi bagian dalam ekosistem tersebut, sepertinya akan agak susah ya menjual karya lo. Nah, jadi menurut kalian, siapa lagi seniman Indonesia yang kalian anggap kaya raya dan kaya inspirasi tentunya? Tulis di kolom komentar ya. Gue juga pengen tahu sih, kira-kira ini kan versi ChatGPT nih. Kalau jangan-jangan teman-teman di sini ada yang udah menulis makalah, menulis skripsi, atau udah riset puluhan tahun, belasan tahun, bertahun-tahun untuk cari tahu siapa sih seniman terkaya dari Indonesia. Tentunya penasaran banget dan gue pengen tahu banget gitu. Siapa tahu kita bisa bahas ini lebih lanjut dan bisa menjadi diskursus yang kita bisa belajar bersama, mempelajari semua dan kita mendistribusikan pengetahuan ini seluas-luasnya. Terima kasih banyak yang udah nontonin. Gue perlu banget kritik dan sarannya tentunya di kolom komentar atau juga bisa DM atau bisa juga berkabar kalau ketemu bisa bertegur sapa dan kita saling ngobrol tentunya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.